Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 12 November 2021. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Dan sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan supaya kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa yang kekal kudus, yang dalam kesetiaannya terus memelihara dan menyelamatkan kehidupan kami umat-Mu. Bapa sudah memberikan malam pemberian kepada kami, dan sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu, datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami datang berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam Kolose pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua. Beginilah bunyi firman Allah. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada renungan malam yang lalu kita sudah belajar dari Roma pasal 13 ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-14 yang mengingatkan kepada kita bahwa hari sudah jauh malam dan sudah hampir siang. Karena itu kita mesti segera bertobat dan tinggalkan perangai-perangai hidup kita sebagai manusia lama yang gemar melakukan berbagai perbuatan dosa dan kekejian di dalam kehidupan kita, dan segera bertobat dan memperlengkapi kehidupan kita dengan kelengkapan senjata terang dan mengenakan kehidupan Kristus untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Ini memang perlu kita kerjakan secara serius dan total, karena Kristus akan segera kembali. Malam ini kita belajar lagi dari Kolose pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua, yang menegaskan kepada kita bahwa selaku umat yang percaya yang sedang menanti kedatangan Yesus Kristus, kita harus berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena hari-hari hidup ini adalah hari-hari yang jahat, dan bukan tidak mungkin akan terjadi berbagai kejutan di dalam kehidupan ini. Karena berbagai peristiwa yang membuat kita akan terkejut dan kemudian bertanya-tanya tentang berbagai kenyataan itu di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kebenaran firman Allah ini mengingatkan kepada kita untuk kita harus berwaspada dan berjaga-jaga terhadap hari-hari hidup yang masih Tuhan percayakan kita jalani sekarang ini di dalam kehidupan kita. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam hidup ini kita akan menyaksikan berbagai kejutan yang terjadi. Antara lain, orang-orang yang selama ini nampak begitu setia, begitu tekun, mengambil bagian dalam pelayanan kerohanian, setia berbakti kepada Tuhan, menjadi pemberita Injil di berbagai tempat.
Tetapi terjadi kejutan dalam kehidupan ini, bahwa mereka ternyata meninggalkan ketekunan dan iman mereka kepada Kristus dan melakukan berbagai tindakan yang tidak lagi ada pada jalan Kristus itu sendiri. Karena itu kita mesti berwaspada dan berjaga-jaga, sebab kejutan yang demikian bisa saja terjadi atas kehidupan kita, atas kehidupan sahabat-sahabat kita, teman-teman sekerja kita, orang-orang dalam rumah kita. Lalu kita akan berkata, kok bisa terjadi demikian? Dan kita akan terus mempertanyakan mengapa dan seterusnya di dalam hari-hari hidup ini. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, karena itu memang kita harus terus berjaga-jaga dan berwaspada dalam kehidupan kita. Sebab bisa terjadi kenyataan itu dapat terjadi dalam kehidupan diri kita, ataupun para sahabat kita, atau sesama umat percaya yang selama ini menjadi bagian bagi hidup kita. Bisa saja kita terjebak dan terlibat dalam perkara-perkara kehidupan yang tidak lagi kudus, karena kita tidak berwaspada dan terjaga-jaga di dalam keseharian hidup kita. Karena itu kita juga mesti ingat apa yang diingatkan oleh Yesus kepada kita dalam Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-41. Ketika Yesus berdoa di Getsemani bersama dengan murid-muridnya, dia menegaskan kepada mereka, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena itu firman Allah dalam Kolose pasal 4 ayatnya yang kedua tadi menegaskan kepada kita bahwa kita harus terus bertekun di dalam doa kita, dan dalam pada itu kita harus terus berjaga-jaga di dalam hari-hari hidup ini. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bisa terjadi kejutan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang selama ini membenci Yesus, tidak lagi percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita mendengar tiba-tiba dia berbalik dan dia menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Sementara orang-orang yang selama ini nampak menjadi orang-orang yang setia dan tekun dalam hidup mereka, ternyata menyangkal Yesus di dalam keseharian hidup ini. Bisa terjadi kejutan itu di dalam perjalanan hidup kita. Kita ingat di dalam Matius pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-30, Yesus menegaskan kepada kita, banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir. Karena itu kita harus terus tekun dan berwaspada di dalam kehidupan ini. Berbagai kejutan bisa saja terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita umat manusia. Dan sebagai umat yang percaya, kita harus terus terjaga di dalam hari-hari hidup kita. Sebagaimana kebenaran firman Allah di dalam Kolose pasal 4 ayat yang kedua tadi, yang mengingatkan kepada kita supaya kita terus bertekun dan tetap berdoa serta berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar di dalam kebenaran firman Allah,
maka ada berbagai penyebab yang membuat seseorang tidak lagi dapat terjaga dan memelihara kesetiaannya kepada Tuhan di dalam hidupnya. Mari kita perhatikan di dalam kitab Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Di sana mengingatkan kepada kita bahwa pada saat seseorang menganggap dirinya terlalu hebat, sehingga merasa dirinya cukup kuat untuk bisa dapat mengandalkan kekuatannya sendiri, maka orang-orang seperti ini tidak akan mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan kebenaran firman Allah. Karena itu Amsal pasal 3 ayat yang kelima menegaskan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, tetapi pada Tuhan. Ingat saudara-saudara, pada saat kita menganggap diri kita begitu hebat, begitu mampu, begitu kuat, dan seolah-olah kita tidak mau membutuhkan pihak lain, kita tidak mau mendengarkan orang lain, nasihat orang lain, maka di situ tanda-tanda kejatuhan kita. Itulah sebabnya kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima mengingatkan, jangan pernah bersandar pada pengertian kita sendiri, pada kekuatan kita sendiri, tapi bersandarlah kepada Tuhan sebagai penolong kita, sandaran hidup kita di dalam keseharian hidup kita. Kita mesti ingat bahwa kita terbatas. Karenanya kita bisa gagal dalam perjalanan hidup ini. Itulah sebabnya jangan pernah menganggap kita mampu pada diri kita sendiri, tapi kita harus bersandar pada kekuatan Tuhan untuk kita mendapatkan kekuatan daripadanya. Seseorang bisa saja gagal dan tidak terjaga lagi karena dia menganggap dirinya terlalu hebat, begitu hebat dan mampu mengatasi kehidupan ini sendiri. Lebih daripada itu, kalau kita belajar di dalam pertama Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-12, dia menegaskan kepada kita, siapa yang menyangka ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ini artinya apa, umat Tuhan? Artinya bahwa jangan pernah ada keangkuhan di dalam diri kita. Jangan pernah ada roh kesombongan yang mengikat diri kita, sehingga seolah-olah kita begitu hebat dan melampaui segalanya di dalam hidup ini, dan tidak lagi mengakui keberadaan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dan kekuatan kita. Karena itu pertama Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 mengingatkan, siapa yang menyangka ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Berarti harus kita berwaspada. Kita harus berwaspada terhadap roh kesombongan yang mengikat kehidupan kita. Sebab dia bisa mengantarkan kita untuk mengalami kegagalan dan kejatuhan di dalam hidup ini. Hal yang kedua yang juga membuat seseorang tidak mau berjaga-jaga dalam hidupnya adalah kurangnya pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya. Orang-orang yang tidak mau berjaga-jaga karena dia kurang mengenal Tuhan dan firman-Nya di dalam kehidupannya. Dan kalau kita belajar di dalam kitab Hosea pasalnya yang keempat, ayat yang ke-6 menegaskan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena
itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus terus belajar bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan melalui doa-doa kita, penyembahan kita. Bergaul dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Orang-orang yang gemar melakukan kesetiaan di dalam doa-doanya dan penyembahannya kepada Tuhan, dan setia mendengarkan kebenaran firman Allah dan merenungkannya setiap saat, dia akan senantiasa berwaspada di dalam kehidupannya. Sebab dengan bergaul dengan Allah melalui kebenaran firman-Nya, kita bisa tahu membedakan mana kehendak Allah dan mana kehendak dunia ini. Kita bisa tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang tidak mau bergaul dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya akan memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang jahat di dalam keseharian hidupnya. Karena itu umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Allah malam ini, selaku umat percaya dalam menanti kedatangan Tuhan, maka kita harus menjauhkan diri kita dari keangkuhan dan kesombongan kita, dan merendahkan diri kita untuk terus mengenal Allah melalui belajar kebenaran firman-Nya, menghidupkan mesbah doa di dalam keluarga kita, dan setia melakukan kehendak firman Allah di dalam keseharian hidup kita. Ini harus kita kerjakan dalam kesiapan kita menyambut kedatangan Yesus Kristus. Kita pasti bisa mengerjakan bagian ini karena Allah sudah menaruh roh-Nya di dalam hidup kita. Dan roh yang ada di dalam hidup kita, diri kita, jauh lebih besar dari kuasa apapun di dalam dunia ini. Karena itu kita pasti menang. Kita pasti bisa, asalkan kita bersandar kepada Tuhan dengan sungguh dalam hidup ini. Tuhan pasti memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang dalam kesetiaannya terus menolong kami dan melawat kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami tahu apa yang mesti kami kerjakan, apa yang mesti kami persiapkan dalam rangka menyambut kedatangan-Mu, ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan malam ini Tuhan menasihati kami, supaya kami tidak boleh menyombongkan diri kami, tapi kami belajar merendahkan diri dan mengenal Tuhan dengan sungguh, bergaul dengan Tuhan dalam hidup ini, untuk mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan beristirahat malam ini. Kami minta kepadamu Bapa, datanglah, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami, dan beri urapan khusus kepada kami pribadi lepas pribadi, supaya malam ini kami dapat beristirahat dengan aman dalam tuntunan dan kasih sayang-Mu. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti memberkati dan melindungi kehidupan kita sekalian. Shalom.